spoken. Tuhan, deklarasi dan pernyataan yang baru saja kami ucapkan, That you are the center of everything. bahwa Engkaulah pusat dari segalanya. Thank you, Lord, that it's our reality and our truth. Terima kasih Tuhan bahwa hal itu adalah realita kami dan itu adalah kebenaran bagi kami. Lord, and when you're the center of everything, everything revolves around you. Dan Tuhan, saat Engkau menjadi pusat dari segalanya, semua hal berputar di antaramu. It's in you that there is life. Di dalam Engkaulah ada kehidupan. It's in you that there is abundance. Di dalam Engkaulah ada berkelimpahan. It's in you that there is peace. Di dalam Engkaulah ada damai sejahtera. It's in you that we are at a place of joy and restoration. Dan di dalam Engkaulah kami berada di sebuah tempat yang dimana kami memiliki sukacita dan pemulihan. So thank you, Lord, for the name that is above every other name. Jadi kami mengucap syukur ya Tuhan untuk nama di atas segala nama. Thank you for the joy of knowing you. Terima kasih untuk sukacita bahwa kami bisa mengenal Engkau. Thank you that we speak your name, Jesus. Dan terima kasih bahwa kami bisa mengucapkan namamu, Yesus. Over every mindset, Atas segala pemikiran, over every physical body, atas segala tubuh, over every principality and power, atas segala penguasa-penguasa. we speak the name of Jesus. Kami ucapkan nama Yesus. Thank you, Lord. From the earth to the heavens, there's nothing that's not under your dominion and power. Terima kasih Tuhan bahwa di antara surga dan bumi tidak ada satu hal pun yang bukan di bawah kuasa-Mu. And thank you that we can once again be assured of your omnipresence. Dan terima kasih bahwa kami sekali lagi bisa diyakinkan akan hadirat-Mu. Thank you that you remind us again today, Lord, who you are. Terima kasih bahwa Engkau mengingatkan kami sekali lagi siapa Engkau, Tuhan. And the more we know you, Father, Dan semakin kami mengenal Engkau, Bapa, the more we will make you known. semakin kami akan membuat Engkau dikenal oleh banyak orang. Let our lives be a living testimony Biarlah hidup kami bisa menjadi kesaksian yang hidup of Jesus Christ, atas Yesus Kristus, the center of it all. yaitu pusat dari segalanya. So once again, let your Sekali kingdom lagi, come this morning. Biarlah kerajaan-Mu datang, Tuhan, Let your perfect will be done dan kehendak-Mu yang sempurna jadi in us and through us, di dalam hidup kami dan lewat hidup right kami. here on earth, Di sini di bumi, only what is in heaven, hanya apa yang telah Kau tetapkan di surga. for your glory Untuk kemuliaan-Mu and through your power. dan lewat kuasa-Mu. In Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. Amin. Amen. Good morning. Selamat pagi. Thank Blessed worship this morning. Terima kasih untuk worship yang luar biasa pagi hari ini. God is so good. Tuhan begitu baik. Amen. Are you excited to be in the house of the Lord? Apakah semuanya bersemangat untuk berada di rumah Tuhan hari ini? Amen. So this morning, Liana and I will share from 2 Kings chapter 5. Jadi pagi ini Bu Angkia dan saya akan membagikan dari 2 Raja-Raja 5. And if we have to give it a title, it will be God Still Heals. Dan kalau seandainya saya harus memberi judul saya adalah Tuhan Masih Menyembuhkan. And it is the part of history where we read about a very mighty warrior. Dan ini adalah kisah bagian dari sejarah mengenai seorang prajurit yang sangat luar biasa. He was a commander and he was strong in many areas. Jadi panglima ini sangat kuat dan berjasa dalam banyak area. His name was Naaman. Namanya Oh, Naaman. Naaman. But there was one area Tapi ada satu area where he had a struggle. di mana dia berkesulitan. He had a physical infirmity Dia memiliki kurangan secara tubuh fisik, and he was struggling with leprosy. yaitu dia terkena sakit kusta. But in that journey, he didn't stop living. Tapi di dalam perjalanan itu dia tidak berhenti hidup, saudara. He didn't give up. Dia tidak menyerah. Amen? And I'm sure many of us can relate to having something in our lives that needs healing or transformation. Dan saya yakin semua dari kita pasti bisa relate sama si Naaman bagaimana kita memiliki satu area dalam hidup kita di mana kita butuh kesembuhan dari Tuhan. And in the same way, like Naaman, we should not give up. Dan dengan cara yang sama seperti Naaman, kita tuh tidak boleh menyerah, saudara. But the first thing I want to share this morning, Tapi hal pertama yang saya ingin bagikan pagi ini, his healing didn't start by him hearing or getting acceptance from somebody important.
Yang pertama-tama, kesembuhan Naaman itu tidak dimulai dari dia diterima oleh seseorang yang dengan pangkat tinggi atau seorang yang penting. Although he was among the leaders and the king, Jadi walaupun dia berada di antara ketua-ketua ataupun panglima-panglima yang lain dan raja-raja, the one who guided and started his journey of healing was actually a servant. yang pertama-tama mengarahkan dia ke perjalanan kesembuhannya adalah seorang hamba. It wasn't the king. Bukan seorang raja loh It saudara. wasn't part of the leaders in the army. Bukan bagian dari panglima-panglima dari tentara-tentaranya. It was a young girl that came from Israel. Tapi seorang gadis muda dari Israel. Dan Tuhan itu biasanya selalu mempraktekkan kepada Bu Angkia apa yang akan dia khotbahkan. And just before we walked in here, Dan sebelum kita tadi masuk ke sini, they were already waiting for Liana and me. tadi bapak-bapak dan ibu-ibu udah nungguin kita untuk masuk ke ruangan ibadah. Then the people preparing the food Dan tiba-tiba di sana orang yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan makanan asked us, "Hey, can we take a picture?" minta kepada kita, boleh nggak foto bersama? I could have said, "Oh no, I'm sorry, the service is starting." Saya nggak bisa bilang, aduh maaf ya saya udah mulai telat nih mau ibadah. But the Lord said, "No, Tapi Tuhan bilang enggak, take the picture. foto dulu, Hug her." peluk dia. It's not significant in the eyes of man. Mungkin di mata manusia ini terlihat seperti nggak ada harganya gitu. But as we were taking the picture and I was holding her, Tapi selagi kita berfoto dan Bu Angkia peluk dia, in my spirit I was praying, di dalam roh saya berdoa untuk Lord, dia. every time she looks at this picture, Tuhan biarlah setiap kali dia memandang ke foto ini, she will see you. dia akan melihat engkau, She will love you. dia akan mengasihi engkau. She was so happy. Dia senang banget. I said, Lord, this joy Saya bilang kiranya sukacita ini will Tuhan become the joy she has in you. akan menjadi sukacita yang dia miliki dalam engkau. It was something small. Ini cuma hal kecil aja saudara, But the Lord sederhana. reminded me as we came out of the restroom, Tapi Tuhan mengingatkan saya selagi kita keluar dari kamar mandi itu. remember your first point of your sermon. Ingat poin pertama dari khotbahmu. Healing start with the insignificant. Biasa kesembuhan itu dimulai dari orang yang biasanya tidak dilihat oleh manusia. Don't think you are too small. Jangan pernah merasa bahwa kita terlalu kecil. Don't think the things you do is too small. Jangan pernah merasa apa yang kita lakukan itu seperti sangat kecil. God can use you powerfully Tuhan bisa menggunakan kita dengan luar biasa. to bring healing to a whole nation, Untuk membawa kesembuhan kepada bangsa-bangsa. to bring healing to your family, Untuk bahkan membawa kesembuhan kepada keluarga kita to bring sendiri. healing to kings. Untuk membawa kesembuhan kepada raja-raja. Amen. But then we have the boldness to share. Tetapi kita pertama-tama harus memiliki keberanian untuk membagikan. I'm sure for this servant, Saya yakin untuk pelayan ini, she must have been nervous pasti saat itu dia grogi ya saudara. to tell them. Untuk memberitahu mereka. She didn't just say, hey, go to Israel. Sebatas bilang, pergi aja ke Israel. She said, go to the prophet. Dia bilang, pergilah ke Nabi. She was confessing her faith. Dia sedang menyatakan iman. Amen. And I want to remind you, Dan saya ingin mengingatkan saudara, the Spirit of the Lord is moving. bahwa bekerja. I just came back from 2 days ago. Miss Angkia baru saja landing di Jakarta, baru dari Jepang 2 Who, hari lalu. who of you have been to Japan before? Siapa di sini yang pernah pergi ke Jepang? Quite a lot. Many of you. Lumayan banyak ya, udah pernah pergi ke Jepang. Can you tell me what's the Christianity percentage of Japan? Bisakah saudara beritahu kepada saya berapa persen orang Kristen di Jepang? Does anybody know? Ada yang tahu? Guess. Tebak aja. Take a Berapa? guess. Boleh tebak berapa persen? 60? 20? 20. 20? Ada The- lagi? 10. 10. The number 2 is right, Nah, nomor 2-nya benar. but it's 0.2%. Tapi 0,2%. Not even 0.5%. Bahkan nggak ada 0,5% loh saudara. Of 128 million people, Di antara 128 juta umat manusia, not only 0.5% bahkan nggak ada 0,5%-nya Kristen know Jesus. yang mengenal Yesus. You know, I cried so much these 2 weeks in Japan. Selama 2 minggu, Miss Angkia di Jepang, dia banyak sekali menangis. And I said, Lord, Dan saya bilang, Tuhan, this is who you came for. inilah tujuan kenapa engkau datang. Those that is lost. Untuk mereka-mereka yang terhilang. But where's the harvesters? Tapi di mana penuaiannya? You know, the people, they are so ready. Orang-orangnya tuh siap banget untuk dituai. They are so ready. Mereka sangat siap. But who goes there Tapi siapa yang pergi ke sana? to lay down their lives? Untuk
meletakkan hidupnya. Lord, I'll pray, send Ankia. Tuhan, ya udah suruh Angki aja yang pergi. Healing is what the world is looking for. Kesembuhan adalah hal yang dicari oleh dunia ini. To be cleansed of the curses. Untuk dibersihkan dari setiap kutukan. To receive the joy. Untuk menerima sukacita. To receive the peace. Untuk menerima kedamaian. And you have a part to play. Dan saudara memiliki bagian untuk dimainkan. There's something you can do. Ada sesuatu yang saudara bisa lakukan. You know, Indonesia is so blessed. Saudara tahu Indonesia itu sangat terberkati ya. That we can come to church. Bahwa kita bisa ke gereja. We can have such amazing worship. Kita bisa memiliki penyembahan yang sangat luar biasa. In Japan, tapi di Jepang, the city we visit, kota yang kita kunjungi, which I didn't know before I went, di mana yang sebelumnya saya nggak tahu ya sebelum saya sampai ke situ, was the city where the first ever temple for the Shinto god was built. Ternyata adalah kota yang paling pertama membangun bait untuk dewa Shinto. 1,300 years ago. Yang dibangun di 1030 tahun lalu. And God gave me an open vision one morning and He said, I'm taking you there. Dan suatu pagi Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan terbuka bahwa Tuhan ingin saya untuk pergi ke sana. I know nothing about that religion. Saya nggak tahu apa-apa mengenai agama itu. I know nothing about Oita. Saya nggak tahu apa-apa mengenai Oita. But when we stayed there, tapi saat kita berada di situ, which I didn't plan, di mana yang bukan saya yang rencanain ya saudara ya, the Lord took us there. Tapi Tuhan yang membawa kita ke sana. And He said, I want you to walk here and pray. Dan Dia bilang, saya ingin kamu untuk berjalan di situ dan berdoa. The lady that invited us has been living in Japan for 32 years. Ibu-ibu yang mengundang kita untuk ke Jepang itu sudah tinggal di Jepang selama 22 tahun She said, lamanya. Ankia, I've never been to this place. Dia bilang, Ankia, saya nggak pernah datang ke sini. I'm very scared. Saya takut banget. But because God showed you, I'll go with you. Tapi karena Tuhan udah menunjukkan ke kamu, ya udah saya temenin ke sana. Of the leader shared with us. Tapi salah satu dari panatuanya membagikan kepada kita. This year, tahun ini, for the first time in 1,300 years, untuk pertama kali di 1300 tahun lamanya, they will have a festival at that exact temple again. Mereka akan mengadakan sebuah festival lagi di bait itu. And they cried. Lalu mereka menangis. They said because no church, mereka berkata karena nggak ada gereja lain goes there to pray. Yang pergi ke sana untuk berdoa. Everybody's too scared. Semuanya terlalu takut. But someone insignificant, tapi seseorang yang mungkin tidak terlihat penting, didn't do research, yang bahkan datang tanpa riset terlebih dahulu. I didn't ask Google. Miss Ankia nggak nanya Google loh saudara. The Lord said, go there. Tuhan bilang pergilah ke sana. We had the privilege. Kita memiliki privilege. For the first time in history. Bahwa pertama kali dalam sejarah. In that ocean. Di laut itu. In that city. Di kota itu. To baptize 6 people. Untuk membaptis 6 orang. And to dedicate 2 children. Dan untuk mendedikasikan kepada Tuhan 2 anak kecil. It has never happened in the history. Belum pernah terjadi sebelumnya selama sejarah di dalam kota itu. The churches there. Ada gereja di sana. Don't immerse people. Tapi mereka tidak berani untuk mencelupkan orang. And the pastors were shocked. Dan pendeta-pendeta pada kaget. Wow, you have such boldness. Wow, kamu berani banget ya. In the middle of the ocean. Di tengah-tengah laut. When we went to the beach that morning, it was waves, it was rough. Di saat pagi hari itu kita sampai ke lautnya, itu di pantai ombaknya benar-benar kasar sekali. The oldest lady was 75. Dan perempuan tertua yang akan dibaptis umurnya 75 tahun. And they were scared. Dan mereka semua ketakutan. Because remember, karena ingat, never in the history has this happened. Tidak pernah dalam sejarah hal ini pernah terjadi. So we prayed. Jadi kita berdoa. We put our hands over the sea. Kita memanjangkan tangan kita ke atas said, laut. The Jesus that calmed the storm. Lalu kita bilang Tuhan yang meredakan badai. Is with us today. Ada bersama kami hari ini. Lord, let the wind stop. Tuhan biarlah angin berhenti. Let the waves stop. Dan biarlah ombak ini berhenti. And you know what happened? Lalu saudara tahu apa yang terjadi? The sea became like a mirror. Lautnya menjadi tenang seperti kaca. It's not about Ankia. Ini bukan mengenai Bu Ankia. It's about him. Ini mengenai dia. It's about a nation that wants to receive healing. Ini mengenai sebuah negara yang menginginkan kesembuhan untuk datang. But can God use you? Tetapi apakah Tuhan bisa menggunakan saudara hari ini? Do we just go in and out of nations, not even praying once? Apakah kita hanya masuk dan keluar ke sebuah negara tanpa berdoa sekalipun?
I was like that servant that came from Indonesia. I don't live in Japan. Saya sama seperti pelayan itu bagaimana saya datang dari Indonesia ke Jepang. Saya But tidak tinggal di through Jepang, prophetic act, tapi lewat aksi profetik, God could start to do something. Tuhan bisa mulai untuk melakukan sesuatu. The one woman has been saved for 7 years. Ada seorang wanita yang telah diselamatkan selama 7 I'll tahun show the lamanya. picture on Wednesday. Saya akan membagikan gambarnya nanti hari Rabu. You know, she's been praying for her husband Dia for telah 7 berdoa years. untuk suaminya selama 7 tahun The one lamanya. evening we did a prophetic act with a kitchen knife. Suatu sore kita melakukan sebuah aksi profetik dengan pisau dapur. I said, pick up the sword and speak. Saya bilang, angkat pedangmu dan ucapkan. You know, that morning with the baptism, Lalu pagi itu di saat baptisan terjadi, for the first time in 7 years, untuk pertama kali dalam 7 tahun her lamanya, husband took her hands suaminya memegang tangannya and says, I will pray with you. dan berkata, aku akan berdoa bersamamu. God is good, Tuhan tuh sangat baik, but He wants you to take a step of boldness. tapi dia ingin kita untuk mengambil sebuah langkah iman. He wants you to do the small things Dia ingin kita melakukan hal kecil that might be insignificant yang mungkin terlihat tidak penting, to bring life, tetapi itu akan membawa kehidupan, to bring healing. untuk membawa kesembuhan. There was a 10-year-old boy Ada seorang anak laki-laki berumur 10 tahun that received the Holy Spirit. yang menerima Roh Kudus. For 3 hours he couldn't stop crying. Selama 3 jam lamanya dia tidak bisa berhenti menangis. We bought him his first Bible. Kita membelikan dia Alkitab pertamanya. You know, he got filled with the Holy Spirit. Saudara tahu dia dipenuhi He dengan started Roh Kudus. speaking in tongues Dia bahkan berbahasa roh. and he prayed for his father. Dan dia bahkan mendoakan bapaknya. One child Hanya satu anak saja can change the city. bisa mengubah seluruh kota. What about your life? Bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Are you just happy coming to church? Apakah saudara cukup senang dan puas hanya datang ke gereja saja? We've just declared Kita baru saja mendeklarasikan, Jesus be the center. Yesus jadilah di tengah-tengah. Is he the center of your Monday? Apakah Yesus berada di tengah dari hari Seninmu? Is he the center of your Tuesday? Apakah dia menjadi pusat dari hari Selasamu? Is he the center of you going to school? Apakah dia menjadi pusat saat engkau pergi ke sekolah? Is he the center of your business? Apakah dia menjadi pusat dari bisnismu? Or is it just the song that we just sing? Atau itu hanya sebatas lagu yang kita nyanyikan The saja? second thing I want to remind us this morning, Hal kedua yang saya ingin ingatkan kepada saudara pagi hari ini. Naaman took action. Naaman mengambil sebuah perbuatan. He went. Dia pergi. But the first thing he did, Tapi hal pertama yang dia he took the lakukan, letter from the king of Syria to the king of Israel. pertama-tama dia mengambil surat dari Raja Aram untuk diberikan kepada Raja Israel. So although he was obedient, Jadi walaupun dia taat, he was looking at man. saat itu sebenarnya dia mencari perkenanan manusia. The young girl didn't say, the king of Israel will heal you. Kan pelayan gadis itu tidak berkata bahwa yang akan menyembuhkanmu adalah Raja dari Israel. She said, go to the prophet. Dia bilang pergilah ke Nabi. But according to man's plan, man's idea, Tapi sesuai dengan ide ataupun pemikiran manusia, he went to the king. dia pergi ke raja terlebih dahulu. And the word says the king was traumatized. Dan saat itu kita bisa membaca bagaimana rajanya itu kena trauma, And the saudara. king said, hey, are you trying to trick me into becoming an enemy and we going into war with one another? Dan bahkan Raja Israel berkata, engkau sudah mempermainkanku ya, mau perang ya sama aku ya. Because you know I cannot heal you. Karena kan kamu tahu aku tidak bisa menyembuhkanmu. God never said, go to the king. Tuhan tidak pernah berkata pergilah kepada raja. God said, go to the prophet. Tuhan berkata kepada dia untuk mendatangi nabi. And in that moment, Dan di saat itu, when the king tore his clothes, saat raja menyobek pakaiannya, God spoke to Elisa akhirnya Tuhan berkata kepada Elisa. and he sent the message. Lalu Elisa yang mengirimkan pesan And he said, "Let it kepada come to Naaman. me." Datanglah kepadaku. So often, Sering banget we want to look at people. kita maunya memandang kepada Who manusia. can open the door for me? Siapa ya yang bisa bukain pintu untuk saya? You know, in 2018, the Lord said to me, I will send you to Japan to bring resurrection life. Jadi pada tahun 2018 Tuhan telah berkata kepadaku bahwa dia akan mengirimkan Bu Angkia untuk ke Jepang untuk membawa pemulihan di atas kehidupan. I didn't try to connect through my flesh. Saya tidak mencoba untuk berkoneksi dengan siapapun I lewat didn't tubuh try saya. to meet pastors from Japan Saya tidak mencoba untuk mengkontak pendeta-pendeta di I Jepang. waited. Saya menunggu until the Lord said. sampai Tuhan berkata. And maybe there's many other pastors who went to Japan, but have they baptized people? Tapi ya mungkin saja banyak pendeta yang sudah ke Jepang untuk pelayanan, tapi telahkah mereka membaptis orang? Most probably not. Kemungkinan besar tidak ya. Why did I have to do it? Kenapa harus saya yang pergi? Because that's what God said 6 years ago.
Karena itu yang telah Tuhan taruh dalam diri saya 6 tahun lalu. When God said to Naaman, Saat Tuhan berkata kepada Naaman, go to the prophet, pergilah ke nabi. God didn't say go to the king. Tuhan tidak pernah berkata, pergi What has datangi the raja. Lord been speaking to you? Kenapa Tuhan selama ini berbicara kepada saudara? Maybe you don't see the word in fulfillment because you're looking at man. Mungkin apa yang Tuhan telah taruh dalam diri saudara, firman yang telah dia taruh, tidak bekerja dalam hidup saudara, karena saudara terus memandang kepada manusia. Maybe you think it's your boss or your parents or somebody that has to open the door for you. Mungkin selama ini saudara merasa, oh harus bos saya atau orang tua saya atau siapa yang saya kenal untuk membukakan pintu itu bagi saya. No. Enggak saudara. What has God said? Apa yang telah Tuhan katakan? God still use people. Tuhan masih menggunakan If manusia. I was not invited by a church, Kalau saat itu Bu Angkia tidak diundang oleh gereja dari sana, I would not have been able to do my assignment. ya Miss Angkia pasti tidak bisa melakukan tugasnya di Jepang. What is your assignment in this Tapi season? apa tugasmu dalam musim ini? What has God asked you to do? Apa yang telah Tuhan taruh dan minta saudara untuk lakukan? To see healing in your life? Untuk melihat pemulihan dalam hidup kita. To see healing in your family? Untuk melihat pemulihan dalam keluarga kita. To see healing in your city? Untuk melihat pemulihan di kota kita. Healing in this nation? Bahkan pemulihan bagi bangsa kita. Are we fearing man more than we fear God? Apakah kita lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah? When everybody said, Angkia, don't go. Saat semua orang berkata, jangan pergi Angkia. You know, one of the people that went with me got sick. Bahkan ada satu orang yang pergi bersama saya ke Jepang, dia sakit saudara. Before that, I was in Philippines doing a youth conference. Sebelum saya ke Jepang, saya baru saja dari Filipina untuk melakukan seminar bagi anak muda. Before that, I was in South Africa doing a mother-daughters event. Dan bahkan sebelum itu, saya baru saja dari Afrika Selatan melakukan seminar untuk ibu dan anak. The week before that, I was doing conference in Singapore. Dan bahkan sebelum itu lagi, saya baru dari Singapura melakukan konferensi di Singapura. But I didn't fall sick. Tapi saya nggak jadi jatuh sakit. I wasn't tired. Saya tidak menjadi lelah. Why? Kenapa? Because I know my assignment. Karena saya tahu tugas saya. I receive it from the Lord. Saya menerimanya secara langsung dari Allah. Because I spend time with Him. Karena saya menghabiskan waktu dengan Tuhan. What has the Lord spoken to you? Apa yang telah Tuhan ucapkan kepada saudara hari-hari ini? Are you doing what God has asked you to do? Apakah saudara sudah melakukan apa yang Tuhan minta saudara untuk lakukan? Just like Naaman, you can be in the right place. Sama seperti Naaman, saudara bisa saja di tempat yang He tepat. went to Israel, Dia memang sampai ke Israel, but he didn't follow God's instruction. tapi dia tidak mengikuti instruksi Allah. He had to go to the prophet. Dia harusnya pergi ke nabi. Are you living a life of obedience? Apakah saudara sedang menghidupi kehidupan yang taat? Or are you looking at some person to come and do what God wants to do? Atau saudara sedang mengharapkan seorang lain untuk melakukan apa yang Tuhan akan lakukan kepada saudara? Number 3, Yang ketiga, humbleness kerendahan hati. and no pride. Dan tidak ada kebanggaan As atau Naaman kesombongan. came to Elisa, Saat Naaman mendatangi Elisa, Elisa didn't come and lay hands on him Elisa bahkan tidak datang dan menumpangkan tangan ya because kepada it wasn't Naaman. about him. Karena ini bukan berbicara mengenai Elisa. He just sent a message. Dia hanya mengirimkan pesan saja. He said, go and dip yourself 7 times, wash yourself 7 times in the river Jordan. Elisa berkata, pergi dan basuhlah tubuhmu 7 kali di sungai Yordan. And what does Naaman do? Lalu apa yang dilakukan oleh He said, Naaman? I come all this way. Dia bilang, hah, aku datang You jauh-jauh. don't even come and talk to me. Dia bahkan nggak mau keluar pintu untuk You ngomong just sama send a saya. message. Kamu cuma kirim pesan I can aja. do this in Damascus, in the same river. Our water is better than this. Aku bahkan bisa melakukannya di kota asalku. Bahkan air kita lebih bersih daripada di sini. And he walks, Lalu dia berjalan, saudara. full of arrogance, Penuh dengan arogan, full of pride. penuh dengan kebanggaan. There's no humbleness. Tidak ada kerendahan hati sama sekali. Because it wasn't what he expected. Karena hal tersebut bukan apa yang dia ekspektasikan. What is your expectation? Apa yang menjadi ekspektasi saudara hari ini? Do you want people to treat you like you're a superstar? Apakah saudara ingin orang-orang lain untuk memperlakukanmu seperti seorang artis? Oh, I don't greet because they don't greet me first. Oh, aku tidak mau mengucapkan salam karena mereka nggak bilang salam terlebih dahulu. How do we respond? Harusnya bagaimana kita merespon? Once again, Sekali lagi, the one God used yang
Tuhan gunakan to speak to Naaman untuk berbicara kepada so that he Naaman don't miss the healing agar dia tidak kelewatan kesembuhan itu is once against the servant. adalah sekali lagi pelayannya sendiri. It is his servants who said, please wait, don't go. Pelayannya sendirilah yang berkata, tunggu sebentar Tuhan, Just jangan think pergi for a dulu. moment. Coba dipikirkan dulu. If the prophet asked you to do something so difficult, you would have done it. This is so easy. Let's just try. Kalau aja Nabi memintamu untuk melakukan sesuatu yang susah, pasti akan kamu lakukan. Ini kan gampang banget, kita coba aja dulu. Once again, Sekali lagi, God used the humble. Tuhan menggunakan yang rendah hati. God used the simple. Tuhan menggunakan yang simple. And then when Naaman agreed, Dan saat Naaman setuju, he had to put his carnal mindset aside. dia harus menyingkirkan pemikiran manusiawinya. It didn't make sense. Awalnya nggak masuk akal. What is your response? Apa yang menjadi respon saudara? Is there anger? Apakah amarah? Because the word says he was angry. Karena firman berkata Naaman marah saat itu. Is there bitterness? Apakah kepahitan? Is there pride? Apakah kesombongan? Or are you humble? Atau saudara tetap rendah hati? Number 4, Dan yang keempat, are you obedient to the end? apakah kita tetap taat sampai akhir? Because he had to do it 7 times. Karena dia harus mencelupkan dirinya selama 7 kali. And this part of scripture doesn't explain when exactly the healing took place. Dan bagian dari firman ini tidak berbicara kapan tepatnya kesembuhan dia terjadi. But it says after 7 times, Tapi dituliskan setelah 7 kali dia membasuh. his body was completely healed. Tubuhnya secara keseluruhan disembuhkan. 7 is the number of perfection. 7 itu berbicara mengenai angka kesempurnaan. For 6 days God worked, on the 7th day he rested. Selama 6 hari Tuhan bekerja dan di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Our obedience doesn't come from striving. Ketaatan kita itu bukan berasal dari susah payah. Our obedience comes from being in God's rest. Ketaatan kita itu datangnya dari istirahat bersama Tuhan. But rest is not being passive. Tapi istirahat bukan berbicara mengenai kepasifan ya saudara. Exactly what the servant says to Naaman. He didn't ask something difficult. It was easy. Sama seperti yang hamba itu berkata pada Naaman. Yang diminta oleh Nabi itu bukan sesuatu yang susah kok. Gampang banget. And that's exactly what Jesus says in Matthew 11 verse 28 to 30. Dan itu persis yang dikatakan oleh Yesus di Matius 11 ayat 28 sampai 30. I've taken the yoke of this world from you. Aku telah mengambil kuk dunia ini daripadamu. I've given you my yoke. Dan aku telah memberikanmu kukku. It has a purpose. yang memiliki arti. It is easy. Dan ringan. But are we obedient? Tetapi apakah kita taat? That whatever the Lord tells us to do, Bahwa apapun yang Tuhan minta kita untuk lakukan, we do kita lakukan till it's complete. sampai selesai. If God asks you to fast 7 days, Kalau Tuhan menyuruh saudara untuk berpuasa 7 hari, do you only fast the first 2 days? dan saudara hanya berpuasa 2 hari pertama, If God asks you to read a certain passage of the word for 30 days, do you only do it 5 days, then give up? lalu saat Tuhan menyuruh saudara untuk membaca sebuah ayat firman selama 30 hari, tapi saudara hanya baca 5 hari terus berhenti? When the Lord asks you to tithe, do you only do it 1 month, 2 months, the 3rd month? No, God, 10% is too much. Lalu saat Tuhan menyuruh saudara untuk perpuluhan, saudara hanya melakukan bulan pertama, bulan kedua, habis itu saudara bilang, aduh Tuhan terlalu susah untuk saya. Or do we obey? Atau kita menjadi taat. Not from striving, Bukan dari susah payah kita but from sendiri, relationship, tetapi dari hubungan kita bersama Tuhan. from rest Dari peristirahatan itu till it is complete. sampai semuanya selesai. And then only Dan hanya di saat itulah the healing manifested. kesembuhan akan terjadi. Not through the work of man, Bukan lewat pekerjaan tangan manusia, but there was a change in heart tapi ada perubahan dalam hati kita. and there was obedience. Dan ada ketaatan. And God's word came into fulfillment. Dan firman Tuhan akhirnya digenapi. God still heals today. Tuhan masih menyembuhkan I've just sampai seen hari it in ini. Japan. Saya baru saja How melihatnya God terjadi has di healed Jepang. the saved and the unsaved. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang telah diselamatkan dan yang belum diselamatkan. How He prayed for people who do not know Jesus and they got healed. Bagaimana dia berdoa untuk orang yang belum mengenal Yesus dan dia disembuhkan. How we prayed in Philippines for youth and they got healed. Bagaimana kita mendoakan anak-anak muda di Filipina dan mereka disembuhkan. But it's not just a physical healing. Tapi ini bukan hanya berbicara mengenai It's an kesembuhan secara emotional tubuh, healing, tapi juga kesembuhan secara a spiritual emosional. healing. Bahkan kesembuhan secara rohani. But what's the condition of your heart? Tapi apa yang menjadi kondisi hatimu hari ini? Where are you this morning? Di mana letak hatimu pagi hari ini? Are you willing to say, Lord, Apakah saudara bersedia untuk berkata, Tuhan, I want to walk in this healing aku ingin berjalan dalam kesembuhan ini that Christ Jesus has given me.
yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepadaku completely. secara penuh. You know, Jesus didn't heal 90%. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak menyembuhkan hanya 90% saja. He did it 100%. Dia menyembuhkan secara 100%. When he said it is finished, Saat dia berkata sudah selesai, it is finished. benar-benar sudah selesai. It's not a down payment. Ini bukan hanya DP, saudara. It's a full payment. Tapi sudah dibayar secara penuh. But what is your heart? Tapi apa yang menjadi hatimu? What is your mindset? Apa yang menjadi pola pikirmu? He has healed your soul. Dia telah menyembuhkan jiwa He has kita. healed your spirit. Dia telah menyembuhkan roh kita. But where are you this morning? Tetapi di mana saudara berdiri pagi hari ini? Is he truly the center Apakah Yesus sungguh menjadi pusat dalam hidup of everything you do? dan menjadi pusat dari segala hal yang kamu If you lakukan? ask you today, Kalau seandainya saya bertanya kepada saudara my pagi son, hari my ini, daughter, dan saudara bertanya kepada Miss Angkia go to mengenai this place, putra dan putrinya untuk pergi ke suatu tempat, do this, contohnya saya minta anak saya untuk pergi ke sebuah tempat untuk melakukan suatu hal. are you going to reason with your mind? Apakah saudara akan berpikir-pikir dengan Are you going to look at man? Are you going to reason with your human understanding? Now, if God asks you to do something, Oke, saya ralat saudara. Jadi kalau Tuhan menyuruh kita hari ini untuk pergi ke suatu tempat untuk melakukan sesuatu, apakah kita akan menimbang-nimbang dulu di otak kita mengenai hal ini masuk akal apa enggak? or are you going to look at people? Atau kita akan memandang kepada orang-orang sekitar kita? You know, we are going to Lampung in the end of June Jadi pada akhir Juni saya dan Bu Angki akan pergi ke Lampung to do spirit school for the kids. untuk melakukan sekolah rohani bagi anak-anak kecil. We can have the mindset, Kita bisa saja memiliki Waiting for pemikiran untuk menunggu orang-orang lain, thinking about it carnally, terus kita mencoba untuk mencari ide secara manusiawi. or we can just say, Lord, Atau kita bisa saja berkata, Tuhan, change the city. Engkau yang mengubahkan Let kota itu. Lampung be on fire for Jesus. Biarlah Lampung terbakar-bakar Let these untuk kids Yesus. rise up, Lord. Dan biarlah anak-anak ini dibangkitkan. Then we can go there Lalu kita bisa ke sana, and we can want to have favor with all the pastors, the mayor. lalu kita ingin memenangkan perkenanan di antara That's pendeta-pendeta not what God lain said. dengan gubernur-gubernurnya. He said, go to Padahal the children. bukan itu yang disuruh Tuhan. Tuhan maunya kita ke anak-anak. What has he asked you to do? Apa sih yang Tuhan sudah katakan kepada saudara untuk lakukan secara pribadi? What is there that God wants to reveal through your life? Apa yang ada di situ dalam hal yang harus saudara lakukan, yang Tuhan ingin bukakan untuk hidupmu? Not just to heal in you, Bukan hanya untuk kesembuhan kepada kita sendiri, but to heal through you. tapi untuk menyembuhkan lewat hidup kita. There's a life God wants to change. Ada sebuah kehidupan yang Tuhan ingin ubahkan. But will we be obedient? Tapi apakah kita akan taat untuk menjalaninya? Can I please ask the worship team to come? Boleh worship timnya mulai naik? I want you to close your eyes this morning. Saya ingin saudara-saudara untuk memejamkan matamu sebentar pagi hari ini. I want you to look at your own condition. Saya ingin saudara untuk coba merefleksikan kondisi saudara pagi hari ini What's sendiri. the condition of your heart this morning? Apa yang menjadi kondisi hatimu pagi hari ini? Is there anger in your heart? Apakah ada kemarahan dalam hatimu? Is there maybe disappointment in your heart? Atau mungkin kekecewaan dalam hatimu? Is there fear of man in your heart? Mungkin takut akan manusia dalam hatimu? Maybe you've been trusting God also for healing, Mungkin saudara sendiri secara pribadi telah mempercayakan Tuhan atas kesembuhan untukmu, healing of your marriage, bahkan kesembuhan atas pernikahanmu, healing of your business, kesembuhan untuk bisnismu, healing of a relationship with a child, kesembuhan atas hubunganmu dengan anakmu, or maybe even physical healing. atau bahkan kesembuhan secara fisik. But just like Naaman, Tapi sama seperti Naaman, God still speaks to us today, Tuhan masih berbicara kepada kita hari ini, and God still heals. dan Tuhan masih menyembuhkan. And maybe you've been trusting God to heal your marriage, Dan mungkin saudara sudah mempercayakan Tuhan untuk menyembuhkan pernikahanmu, but in your heart there's still anger. tapi di dalam hatimu engkau masih menahan kemarahan. Maybe you've asked God to heal your business, Mungkin saudara meminta Tuhan untuk memulihkan bisnismu, but there's still unforgiveness towards somebody that grinded you and stole from you. tapi masih ada sebuah kebencian atau kekecewaan yang tidak bisa saudara ampuni terhadap orang yang dulunya mungkin pernah membuat bisnis saudara goyang atau mencuri dari saudara. And maybe you trusted God,
Dan mungkin saudara percaya pada Tuhan to heal soul wounds of rejection. untuk memulihkan jiwa saudara dari rasa sakit, dari penolakan. But have you allowed the word of God Tapi apakah saudara sudah mengizinkan firman Tuhan to wash over you? untuk membersihkan saudara? Because it was the word of God, when Naaman obeyed, that healed him. Karena firman Tuhanlah yang ditaati oleh Naaman yang menyembuhkan dia. As Elisha spoke the word of God, Setelah Elisa mengucapkan firman Tuhan, it wasn't Elisha's hands, bukan tangan Elisa lah, it wasn't his prayers, bukan doa Elisa lah, it was the word of God tapi firman Allah sendiri that became operative yang bekerja when Naaman's heart changed saat hati Naaman berubah and there was a humble spirit dan ada sebuah roh kerendahan hati that obeyed. di mana dia menjadi taat. Not halfway, Bukan hanya setengah aja, not 80%, bukan hanya 80% aja, 100%. tapi secara 100% taat. So this morning, Jadi pagi ini, I believe saya percaya God wants to heal. Tuhan ingin memulihkan He saudara. wants to heal families. Dia ingin memulihkan keluarga-keluarga. He wants to heal your finance. Dia ingin memulihkan keuanganmu. He wants to heal relationship. Dia ingin memulihkan hubungan. He wants to heal your body. Dia ingin memulihkan tubuhmu. But first he wants to heal your heart. Tapi pertama-tama Tuhan ingin memulihkan hati kita terlebih dahulu. Abba Father, Aba Bapa, I pray that in this day, aku berdoa bahwa hari ini, just like the simple servant came to Naaman's wife, sama seperti bagaimana pelayan simpel itu mendatangi istri Naaman. I pray, Lord, Aku berdoa Tuhan, your people will hear your voice. bahwa umatmu akan bisa mendengar suaramu. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus, I thank you, Lord, aku mengucap syukur Tuhan, that they can hear your voice. bahwa mereka akan bisa mendengar suaramu. And as you speak to them, Dan selagi engkau berkata pada I thank you mereka, for obedience. aku mengucap syukur atas I ketaatan. thank you that as they hear, Aku mengucap syukur bahwa saat mereka they will take mendengar, action. mereka akan mengambil They will perbuatan. do what you ask. Mereka akan melakukan apa yang kau minta. And just like Naaman, Lord, Dan sama seperti Naaman Tuhan, hearts will be changed. hati-hati akan diubahkan. Anger will leave. Amarah akan meninggalkan tubuh mereka. Disappointment will leave. Kekecewaan akan meninggalkan tubuh mereka. And as they obey in a humbleness, Dan selagi mereka menjadi taat dalam kerendahan hati, with a humble spirit, dengan roh yang rendah hati, I thank you that healing take place. aku mengucap syukur bahwa kesembuhan akan datang. I feel even right now somebody's back Aku bahkan saat ini bisa merasa ada seseorang di sini yang punggungnya is being completely healed this morning. saat ini sedang disembuhkan secara penuh I oleh see Tuhan. at the bottom of your back, Aku bisa melihat bagaimana di bagian tulang ekormu, between those cushions, between your backbone, di antara setiap dari tulang punggungmu, I just see how the Lord is putting his hand on your back. aku bisa melihat bagaimana saat ini Tuhan sedang menumpangkan Receive your tangannya healing. atas itu. Terimalah Receive. kesembuhanmu pagi hari ini. Just like Sama seperti Elisha didn't put his hands on Naaman. Elisa tidak menumpangkan He had tangannya to atas receive by Naaman. faith. Naaman harus menerimanya sendiri secara iman. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. That every back pain, Bahwa setiap nyeri in the punggung name of Jesus, di dalam nama Yesus is healed this morning. sudah disembuhkan pagi hari ini. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kirabasotorobokoshi, kirabasondoroboshi. Korobosotorobokoshi, kirabasondoroboshi. Kirabasandarabababakas. Korobosheterebekes. I just see the Lord is healing relationships this morning. Aku bisa melihat bagaimana So pagi if you are hari husband and wife, just take hands this morning. Let's do this prophetic act. Aku bisa melihat bagaimana Tuhan pagi hari ini sedang menyembuhkan And hubungan even if your secara wife suami or your istri. husband is not here, prophetically see how you take somebody's hand. Jadi jika saat ini saudara datang bersama suami In atau the istri name of saudara, Jesus, Lord. pegang tangan istri atau I suami thank saudara you saat ini. Di for dalam nama healing Yesus Tuhan aku mengucap syukur untuk in pemulihan, relationship, untuk hubungan, for pernikahan, healing in families. untuk pemulihan dalam In keluarga. Jesus' Di name, dalam nama Yesus, your word, Father, firman-Mu Tuhan will be operative, akan bekerja, will cleanse, akan membersihkan, will restore, akan memulihkan, and will bring healing. dan akan membawa kesembuhan. Restore Pemulihan where the Tuhan, enemy wanted to bring separation. di mana musuh ingin datang untuk membawa perpisahan.
I speak perpisahan. healing today. Saat ini aku ucapkan pemulihan. I speak forgiveness. Aku ucapkan pengampunan In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. that you take out hearts of stones Bahwa Engkau yang mengambil setiap hati-hati yang keras. and you give them a heart of flesh. Dan Kau memberikan mereka hati yang lembut. Thank you, Lord. Thank you, Lord, that every curse is broken. Terima kasih Tuhan bahwa setiap kutuk telah dipatahkan. And just like the leprosy left Naaman's body, Dan sama seperti kusta itu meninggalkan tubuh as your Naaman. word became operative, Sama seperti bagaimana firman-Mu menjadi in the bekerja. name of Jesus, Di dalam nama Yesus. I declare today, Aku deklarasikan hari ini. your sons and your daughters Bahwa putra dan putrimu is cleansed, telah dibersihkan. will walk in victory, Akan berjalan dalam kemenangan. and will be a testimony. Dan akan menjadi sebuah Just kesaksian. like Naaman's life is a testimony till this day. Sama seperti bagaimana kehidupan Naaman menjadi kesaksian Their sampai hari ini. lives Bahwa hidup mereka will be a testimony. akan menjadi kesaksian. In Jesus' name. Dalam nama Yesus.